Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman praktikum terintegrasi di tutorial praktikum modul 4, yaitu perencanaan kapasitas dan kebutuhan material produksi. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan lagi terkait perhitungan di modul 4 ini ya. Nah, di sini pertama kita ada 3 data yang perlu disiapkan, yaitu di sini dari modul 3 planning sama RCCP ya dari modul sebelumnya. Nah, di sini kita bakal menghitung untuk MRP dan CRP. Dan ini data inputnya, teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini ada inventory master file, ada master production schedule, sama bill of material. Apa aja sih itu? Inventory master file itu berisikan terkait tabel biaya yang dibutuhkan di perhitungan MRP ini. Di sini ada biaya book stand, biaya stationery rack, dan juga di sini ada biaya untuk di holding cost sama setup cost untuk detik-detik komponen tambahan. Dan juga di inventory master file itu menghimpun untuk data lead time. Di sini waktu tunggu dalam pemesanan dengan metode load for load dan juga LTC atau PBB. Nah, di sini sama masing-masing itu 3 minggu ya. Nah, jumlah komponen per paket ini yang bakal kita pesan untuk setiap paketnya nanti untuk masuk di perhitungan data driven komponen tambahan. Nah, di sini yang kedua ada master production schedule. Nah, master production schedule dapat dari mana? Teman-teman di sini dapat dari hasil disagregasi di bulan sebelumnya, yaitu dari mana? Dari aggregate planning di hasil disagregasinya di sini. Ya, teman-teman, jadi kalian sini aja. Nah, karena kita study case-nya itu menggunakan 12 minggu atau 3 bulan, nah jadi kita menggunakan data untuk 3 bulan. Nah, kalau sudah teman-teman, kita masuk ke MRP ya. Di sini untuk MRP teman-teman perhatikan untuk datanya mungkin masih sudah terisi ya, tapi kita coba mulai dari awal lagi bagaimana cara perhitungannya. Nah, ini bisa teman-teman hapus dulu. Nah, teman-teman, untuk data book stand ini, gross requirement-nya, teman-teman bisa cari dengan masukkan rumus roundup ya. Terlebih dahulu, kenapa harus dimasukkan roundup? Karena di sini kan hasil produksi. Kalau kita bagi dengan hasilnya nilainya desimal, itu tidak valid datanya. Jadi, kita mencoba itu valid. Nah, ini jangan lupa dikunci, lalu di drag kanan. Sampai sini teman-teman bisa lepas kuncinya dulu biar mempermudah perhitungan. Nah, teman-teman drag 1. Kenapa di drag 1? Karena lihat teman-teman di sini di bulan Februari yaitu dia keterangannya C25. Sedangkan di sini C25 ya. Jadi fungsinya itu teman-teman bisa bisa tinggal ngedrag aja ke kanan dengan ngebuka kuncinya aja gitu. Lalu kunci lagi kita kasih geser, ini buka lagi kuncinya. Kalau sudah teman-teman drag lagi 1, ini dikunci lagi. Nah, kalau sudah drag lagi kayak gitu. Sama halnya dengan stationery rack, terus kayak juga seperti itu ya teman-teman lakuin. Nah, di sini ada project on hand. Project on hand dapat dari mana? Nah, di sini ada keterangan di biaya book stand. Di sini kita ada on hand inventory atau project on hand nama lainnya. Jadi kita ada 11 nih, kita link aja. 11. Usahakan ngelink semua ya, data itu jangan ada yang kalian copy ya. Nah, di sini untuk plan order receipt cara perhitungan seperti apa, teman-teman tinggal mengurangkan requirement dengan project on hand yang sudah dipunya, lalu teman-teman tinggal melakukan pemesanan. Kekurangan project on hand yang dimiliki di sini. Jadi teman-teman bakal menerima sebuah produk itu sejumlah 109 buah. Nah, untuk order yang dilakukan itu sejumlah 109 gitu. Jadi 109 untuk Corella juga atau plan order release. Nah, untuk yang dikorek teman-teman drag lagi aja. Ini juga tinggal di drag. Oke, itu aja. Lanjut, mungkin stationery rack teman-teman bisa lakuin lagi ya sendiri. Nah, di sini kita menghitung untuk requirement untuk produce group untuk kebutuhan di masing-masing item ya, yaitu busan sama juga stationery. Nah, perlu dipahami teman-teman, kita
ada waktu tunggu nih, lead time, yaitu untuk Scrum dan Excel selama berapa? 3 minggu. Jadi nanti saat melakukan pemesanan, itu 3 minggu sebelum produksi. Nah, teman-teman kita hitung dulu gross requirement-nya. Di sini teman-teman hapus dulu. Gimana rumusnya, teman-teman? Ini dikalikan dengan kebutuhannya ya. Bookstand ditambah dengan dari sini. Kalikan dengan balik lagi ke modul ini. Udah, dapatlah hasil segini. Jangan lupa biayanya dikunci. Biar apa? Biar teman-teman tidak harus susah untuk bolak-balik ke sebelumnya. Nah, crash requirement number pack. Karena tadi kan kebutuhannya per pieces ya, atau pieces atau persatuan. Kita butuh selama sebulan nih, yaitu biasanya kan kita misalnya berpack ya. Jadi kalau perusahaan itu teman-teman nggak bisa tuh mesen dengan per pieces. Teman-teman harus mesen per dus ya ukurannya. Nah, teman-teman di sini masukkan rumus seperti ini, yaitu di round up aja. Yang sebelumnya di gross requirement dibagi dengan tinggal jika Nah, untuk schedule receipt, teman-teman harus mendapatkan project owner dulu ya. Jadi project owner-nya ini teman-teman harus diketahui untuk scope sendiri komponen tambahan ada 200 pak. Tinggal dimasukin linknya aja di sini. Kelebihan sini yang masuk dikunci. Nah, project on hand ya teman-teman. Masukin rumus seperti ini. Yaitu gimana? Project on hand ditambah schedule receipt ditambah plan order receipt dikurang dengan gross requirement. Ulangi aja. Ini ditambah ini. Dan nah, di sini teman-teman perlu diperhatikan untuk schedule receipt rumusnya kita menggunakan rumus if, yaitu untuk mempermudah perhitungan teman-teman, yaitu apa dengan apa seperti ini. If project on hand lebih besar daripada gross requirement persen, maka dia nggak usah mesen ya, atau nggak usah nerima barang lagi. Kalau ternyata dia lebih kecil, gimana? Nah, kita coba pemesanan itu harus sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Berapa jumlah yang dibutuhkan? Yaitu dengan cara mengurangkan hasil gross requirement dikurang dengan project on hand. Kayak gitu. Baru deh, ini kurung, dipakai sampai ujung. Ini teman-teman sampai sini. Nah, perlu diketahui ya ini kenapa teman-teman dipakai di sini. Gitu. Nah, teman-teman untuk project on hand teman-teman bisa langsung di drag aja sampai kanan. Nah, di sini teman-teman bisa menghitung ya. Di sini itu kan dia hasilnya minus ya. Gitu. Nah, hasil minus teman-teman perlu ada pemesanan lagi. Di mana peletakannya? Nih, kita pelajari. Ya, jadi teman-teman untuk perhitungan di sini teman-teman harus diperhatikan kebutuhan dari pemesanan itu sendiri. Kita coba lihat di minggu pertama teman-teman belum bisa ngakuin plan order receipt karena belum ada waktu di time di sini. Belum bisa dilakukan pemesanan sebelumnya kan. Sama juga dengan di minggu kedua. Waktu tunggunya masih ada 1 minggu aja. Di minggu ketiga teman-teman juga belum bisa melakukan pemesanan di 3 minggu sebelumnya karena hanya tersisa 2 minggu aja. Nah, di minggu tiga. Nah, sedangkan di minggu keempat, nah kalau dihitung-hitung sudah ada 3 minggu dalam produksi itu sendiri. Jadi teman-teman bisa melakukan plan order receipt yaitu di mana itu di minggu keempat. Gunakan lagi rumus yang sama dengan schedule receipt teman-teman. Di sini masukin rumus
Sama ya. Rumusnya apa? Oke, sorry. Nah, sini. Ya, bukan sini. Hah, maaf, maaf. Jadi rumusnya growth requirement lebih kecil daripada project covenant atau project covenant lebih besar daripada gross requirement, maka dia bernilai nol. Dan plan order receipt. Tapi kalau dia sebaliknya, project covenant lebih kecil daripada gross requirement, teman-teman membutuhkan pemesanan di sini. Nah, teman-teman di sini tinggal drag aja sampai terakhir. Data lead time gimana untuk penentuan Forel? Teman-teman mulai di minggu pertama. Kenapa? Karena di minggu pertama itu 3 minggu sebelum periode 4 atau minggu 4. Teman-teman tinggal di sini. Buka deh. Tuh. Perhatiin dia sampai minggu ke-9. Kenapa? Karena 3 minggu dari minggu ke-12 itu adalah minggu 9. Jangan lupa hal yang sama dilakukan di sini, yaitu teman-teman link ke sini ya. Yaitu requirement untuk bookstand. Karena apa di bookstand? Karena yang membutuhkan Excel cuma bookstand di sini. Ya, perlu dipahami itu. Lalu lanjut untuk perhitungan LTC, PPP, dan juga lot per lot untuk setiap komponennya. Nah, teman-teman, untuk perhitungannya di sini, teman-teman bisa gunakan uh, di sini ya. Kita close dulu di sini, ini kita hapus, dan juga ini kita hapus. Nah, teman-teman di sini masukin dulu datanya POH, holding cost, dan setup cost. 7, 6 juta, 6.750, setup costnya 2.428.500. Nah, teman-teman untuk holding periodnya, teman-teman masukkan secara manual di sini. 1, 2, untuk period holding cost gimana perkalian ya atau rumusnya? Teman-teman masukin di holding period dikalikan dengan lot size dikali dengan holding cost. Hasilnya masih 0. Untuk kumulatifnya gimana? Kumulatifnya teman-teman tinggal tambah dari period holding cost. Nah, minggu pertama, nah, rumusnya sama ya. Gitu. Jangan lupa ini yang dikunci yang holding cost. Ada kali masih sama ya. Ya. Di sini untuk kumulatifnya jangan lupa dia ditambah. Tapi teman-teman bisa dilihat di sini. Kenapa rumus ini dimasukkan? Karena nanti teman-teman bakal menemukan nilai yang uh, minus lah di sini. Nah, teman-teman di sini masukin 2.428. Dapat dari mana? Dari setup cost. Jadi teman-teman konsepnya di LTC itu teman-teman membandingkan biaya kumulatif dari period holding cost dengan harga setup cost agar apa? Agar seimbang dan juga agar efisien. Dengan mengambil selisih terendah antara period holding cost dengan setup cost, yaitu masuk yang kedua lagi sini kita drag di sini. Ya. Nah, di sini teman-teman kenapa saya masukkan rumus seperti ini? Karena teman-teman dia mempermudahkan perhitungan. Sini. Kalau kita masukkan 3, nah dia 4 juta dan selisihnya 2.431.000. Ya, gede banget ya sih? Gitu. Gede ya. Nah, kalau kegedean teman-teman perlu dilihat di 2.400.000 sama dengan sebelumnya, yaitu 2.400.000 lagi ya. Itu kan dua kali lipatnya ya. Nah, teman-teman perlu lihat ini di nol kan. Nah, kenapa rumus ini digunakan? Biar kalau misalkan di variable di cost 0, teman-teman di sini hasilnya 0. Contoh, ya analogi seperti ini. Di 36 holding period ya lebih daripada 0 atau dengan daripada ini, maka variable holding cost-nya ditambah dengan kumulatif yang sebelumnya gitu. Atau teman-teman bisa dibagi di sini, bisa tinggal di sini gitu. Sama saja gitu. Nggak beda jauh. Tapi kalau teman-teman mau secara manual ya silakan tinggal kumulatifkan dengan ini ditambah dengan ini ya.
Iya, sama aja. Cuman ini hanya memudahkan. Jadi rumusnya itu if R holding cost lebih daripada 0, maka hasilnya R holding cost ditambah dengan kumulatif sebelumnya. Gitu. Lalu teman-teman di sini juga bisa dipindahin atau digeser ke sini. Sama aja. Ya, sama aja. Jadi teman-teman dilihat ini 1.500.000. Teman-teman di sini di 1.500.000 lebih kecil daripada 2 juta nggak sih? Ya. Nah, selisih antara 1,6 juta sama dengan 1.500.000 ke 2.400.000 lebih kecil seperti apa? Lebih kecil mana? Ya, coba kita bandingin. Kita anggap di sini nilainya absolut. Lebih kecil ini kan. Nah, jadi untuk teman-teman di sini untuk stop untuk menentukan holding period tuh di minggu kedua atau di minggu ketiga di holding period kedua. Apa sih maksudnya holding period ini, teman-teman? Kalau diperhatiin, di holding period ini teman-teman tidak melakukan pemesanan, tapi teman-teman menerima pemesanan. Itu apa jadinya? Raw material atau kebutuhan material yang teman-teman pesan itu datang di minggu ke-0. Itu yang dengan holding period 0. Sedangkan di minggu terakhir teman-teman itu barang habis di minggu ketiga atau di holding period 2 sebelum dengan holding period 0. Kayak gitu. Nah, lagi di sini ya, teman-teman syuting aja dapetnya hasilnya. Kenapa hasilnya beragam? Karena teman-teman perhatiin dia mengikuti hasil dari gross rekaman ataupun di sini forelnya. Berdasarkan forelnya juga. Di sini teman-teman lakukan untuk perhitungan MRT-nya. Perhitungan MRT-nya gimana? Nah, lihat lagi ya. Di sini kita lihat dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-12. Nah, schedule receipt atau barang diterima itu rumusnya sama dengan sum dari yang ditentukan di sebelumnya di perhitungan LTC dikurang dengan project on hand. Nah, kenapa 3? Karena lihat lagi, barang itu harus habis di minggu ketiga di holding period 0, baru dilakukan barang baru di minggu keempat dengan holding period 0. Ya. Sampai sampai sini. Nah, kalau sudah, teman-teman lihat di sini. Gitu. Rumusnya jumlahkan minggunya. Kita coba ulangi lagi ya. Sini. Hapus saja. Nah, ini teman-teman. Sum. Nah, minggu ketiga ditutup dikurangi dengan project on hand. Ya, gitu. Untuk rumusnya sama ini. Project on hand di sini sama. Sama seperti sebelumnya. Project on hand sebelumnya ditambah plan order receipt ditambah schedule receipt dikurang dengan gross requirement. Ya, tinggal di drag sampai akhir. Lihat di sini minggu keempat masih minus nilainya. Kita lihat di minggu keempat sampai minggu keenam itu melakukan periode pemesanan dan produksi. Ya, jadi di mana barang tiba di minggu keempat sampai dengan minggu keenam. Ya, jadi teman-teman bisa lagi sini sampai dengan minggu keenam. Gitu. Ya. Pemesanan bulan apa atau di periode apa? Di sini minggu pertama. Jadi teman-teman datangnya tiba barang itu sama dengan pemesanannya juga. Karena kebetulan jadwalnya seperti itu. Lanjut lagi di sini sama seperti sebelumnya di minggu ke-7 sampai dengan minggu ke berapa? 7 sampai dengan 9. Karena kenapa 9 di minggu ke-9 itu selisihnya paling sedikit dengan setup cost antara holding cost-nya. Lagi lanjutkan usulnya lagi gitu. Nah, maksudnya di minggu berapa? Di minggu keempat. Gitu. Sama lagi nggak? Sama. Ini pemesanannya. Kalau udah teman-teman pindah ke bagian part
Billionnya di sini atau PPB ya, itu ada PPB. Nah, untuk PPB sebenarnya itu lebih mudah. Kenapa? Kita merhitungkan dengan economic par period. Di sini ada lot size, ada holding period, ada par periodnya, ada average par period. Tuh, PPB atau par period risk. Nah, teman-teman untuk EPP-nya, teman-teman perhatikan itu menghitung dari mana? Dari holding cost dibagi setup cost dibagi holding cost ya. Hasilnya 3,9. Untuk rumus APP-nya masih sama dengan rumus kumulatif. Holding periodnya teman-teman lakukan. Ini par period ya, teman-teman tinggal kalikan aja lot size dengan holding period. Nah, jadi teman-teman di sini perhitungan yang lebih ke arah par period dengan perhitungan APP-nya gitu. Selisihnya dari mana? Ya, selisihnya. Teman-teman bisa lihat dari sini. Ini tinggal di link aja. Kayak gitu. Bisa kayak gitu langsung, bisa langsung ke sebelumnya. Gitu. Teman-teman, kurang lebih itu hasilnya seharusnya sama antara part period dengan LTC. Kayak gitu. Ya, kita ulang lagi dari bawah. Kita dapat minggu pertama ya. Untuk holding periodnya di minggu kedua. Terus holding period kedua. Nah, part periodnya apa rumusnya? Ini. Nggak ada lagi. Apakah APP-nya cukup? Kita lihat. Kita drag lagi aja. Rumusnya masih sama kayak rumus selisih 390 nih totalnya. Selisihnya berapa? 0,22. Itu berarti di mana? Di sini. Dia paling kecil, itu paling mendekati dengan ekonomi part period. Jadi dia hampir seimbang dengan ekonomi part periodnya. Udah deh, teman-teman tentuin lagi di sini. Ini drag lagi sampai bawah. Nah, drag lagi sampai bawah. Drag lagi sampai bawah. Tulis 2, 1, 2, 0. Apakah sudah sesuai? Nah, kalau teman-teman mau mengecek ya, ini kebetulan hasilnya selisihnya di minggu holding period kedua ini selalu kecil ya. Di minggu ketiga 6 sampai 9. Coba teman-teman bisa melihat di sini kalau misalkan ini dimasukkan di minggu ketiga. Nah, lihat selisihnya jauh banget. Selagi teman-teman mendapatkan selisih yang sedikit, teman-teman pilih itu sebagai holding period terakhir. Tinggal lakukan sama seperti yang ada di LTC. Teman-teman lakukan perhitungan lagi, masukin ke requirement-nya berdasarkan Porel. Teman-teman lakukan schedule receipt-nya, yaitu di sum lagi berdasarkan minggunya, 3 minggu. Di sini teman-teman perhitungannya masih sama. Secara kurang lebih untuk LTC dan PB itu hampir mirip, hanya apa perbedaan di metode perhitungannya. Di mana kalau di LTC itu menggunakan perhitungan biaya, kalau ini kita menggunakan persamaan, itu EPP, Economic Part Period. Gitu. Teman-teman tinggal lakukan hal yang sama dan biasanya harganya itu sama. Karena dia menggunakan data yang sama untuk menghitung persamaannya. Kita lanjut ke LFL. Nah, untuk di for load, teman-teman, perhatikan untuk gross requirement masih sama. Nah, untuk load for load, teman-teman lakukan pemesanan seperti teman-teman lakukan pemesanan di bagian skrup. Bedanya apa? Bedanya teman-teman lakukan per pieces di sini karena tidak ada pemesanan komponen per part di sini. Karena kita lihat juga ini dia merupakan komponen level 1 ya. Sedangkan yang sebelumnya di sini level 0 dan di sini yaitu level 2 ataupun dia komponen tambahan di sini. Dia masuk ke dalam bagian subkomponen tambahan. Ya. Nah, untuk rumusnya kayak gimana? Ya, masih kurang lebih sama, yaitu schedule receipt, untuk masukin rumusnya seperti di load for load scope, kayak gitu.
Dan juga teman-teman tinggal drag lagi aja, perhatikan data lead time-nya, pasti pemesanan di minggu pertama, barang datang di minggu keempat, gitu. Rumus juga untuk ini seperti sama, dan teman-teman nanti untuk di hasil pembahasan teman-teman membandingkan metode load for load, LTC dan PPB untuk tiap komponen. Ya, di sini 19 juta, masih 19 juta, dan di sini 29 juta. Manakah yang lebih baik, manakah yang lebih efisien dalam perhitungannya? Ingat, ketiga-tiganya itu masih dalam perbandingan ya. Jadi walaupun LTC dan PB itu masih sama, apa yang membedakannya itu teman-teman harus cari tahu di bab 5. Nah, untuk perhitungan MRT segitu dulu aja, teman-teman bisa langsung kerjakan untuk perhitungan MRT-nya. Selanjutnya akan ada di pembahasan tutorial CRP. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya selaku asisten yang membuatkan tutorial di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.